warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, semoga tarawih kita lancar sampai akhir, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho-Nya, dan semoga dilayakkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, seyogianya hari ini Ustaz Dr. Zakaria beberapa waktu yang lalu, dan qadarullah juga kemarin ada yang di cancel tiketnya sehingga saya bisa pulang. Saya posisi di Kalimantan Timur, cari tiket nggak dapat di seluruh Jawa, mau naik ke Semarang, ke Surabaya, ke Solo, ke Jogja, habis nggak ada sama sekali. Bahkan ke Pontianak sama Kalimantan nggak dapat pula, Sumatera habis semua. Hanya ada tersisa hari Sabtu, itu pun transit di Bali, harganya 19 juta. Dan pagi itu habis sholat subuh pulang dari masjid, kebetulan kawan bilang, istri gubernur, "Bang, ada tiket ini orang cancel." Kebetulan bareng sama saya langsung dapat, dan harganya hampir 16 juta. Lumayan, padahal tahun kemarin saya dapat tiket ke Amerika 8,5 juta, itu sudah PP Jakarta New York. Sekarang jarak Kalimantan Timur udah hampir 16 juta, itulah Indonesia tiketnya. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, Ramadan pada hakikatnya adalah kembali kepada fitrah, maka disebut dengan Idul Fitri. Kita teringat dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, gak neko-neko, gak ada suudzon, gak ada keinginan untuk berbuat zalim, gak ada nafsu untuk berbuat maksiat. Itu anak yang lahir. Gak ada anak yang lahir kemudian punya pikiran mau korupsi di Pertamina, gak ada. Gak ada anak lahir kemudian mau bikin pagar laut, gak ada. Anak lahir bersih, polos, sampai kemudian usia 15 tahun atau usia sudah mimpi basah, atau bagi perempuan itu sudah menstruasi, maka di situ menjadi mukallaf, berlaku bagaimana terkontaminasi oleh banyak hal. Ada yang terkontaminasi oleh lingkungannya, maka Nabi katakan al-jar qabla, sebelum kamu tempat tinggal, sebelum kamu memilih sebuah pekerjaan, sebelum kamu menentukan profesi, sebelum kamu memutuskan untuk berbisnis, perhatikan lingkungannya, perhatikan sistemnya, ya, perhatikan tradisi yang berlaku di situ. Al-jar qabla. Al-jar itu mana leksikalnya, jar itu tetangga, qabla sebelum menempati rumah. Ada rumah pekerjaan, rumah profesi, rumah bisnis, rumah karir, rumah apapun. Itu yang seringkali membuat fitrah kita yang seharusnya lurus kemudian belok karena lingkungan. Kata Nabi juga, al-mar'u 'ala dini khalili, perhatikan setiap orang berkawan dengan siapa. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, karena itu akan menentukan. Dalam bahasa antropologi ada proses internalisasi yang seringkali tidak kita sadari. Iya, kalau baik kemudian menjadi baik, kalau buruk bukan. Yang kedua itu adalah tradisi. Jadi Hitler pernah mengatakan kebenaran adalah kesalahan yang terulang 1000 kali. Kalau terus diulang, akhirnya menjadi enak, menjadi nyaman. Korupsi pertamanya gak enak, maling pertamanya gak enak, tapi ketika dirasakan banyak enak gitu. Akhirnya dianggap wajar dan kemudian terus menerus. Maka semua Rasul diutus oleh Allah untuk merubah
masyarakat yang sudah keluar dari fitrahnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Ketika dikatakan kepada mereka, hai berhenti, berubah, keluar dari status quo dan kebiasaanmu. Ini ada sesuatu yang benar aku tawarkan kepada kalian. Jangan mereka qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ini sudah turun temurun, ini sudah tradisi kami. Kamu orang baru saja, baru tinggal di sini, neko-neko. Padahal semua Rasul diutus oleh kaum itu sudah keluar dari fitrahnya, kemudian ini dikembalikan oleh Rasul untuk menuju kepada fitrahnya. Dan yang ketiga, kita teringat ayat Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa alama fujuraha dulu, bukan taqwaha wa fujuraha, tapi fujuraha wa taqwaha. Godaan untuk fujur, godaan untuk bermaksiat, godaan untuk berbuat zalim, godaan nafsu terhadap materi itu jauh lebih kuat daripada godaan untuk berbuat baik. Maka alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kenapa ada kata man zakkaha? Karena sudah kotor maka perlu dibersihkan. Kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti menyimpang dari fitrahnya. Sebaik-baik orang yang menyimpang itu punya kesadaran bahwa dia menyimpang dan punya keinginan untuk kembali kepada fitrah. Ini real, sudah diatur oleh Allah menuju ke sana, menyimpang. Dan semua kita pasti mengalami sebuah penyimpangan. Tidak ada manusia tidak berbuat dosa, tidak ada manusia tidak berbuat zalim. Tetapi yang terpenting kata Allah adalah wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika ia berbuat fahisyah, berbuat buruk, berbuat salah, berbuat maksiat, dzakarullah, dia sadar, ingat kepada Allah bahwa ini betul-betul salah, mohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa, kata Allah dalam surat Ali Imran, bukan orang yang tidak pernah keluar dari fitrahnya, karena setiap orang pasti pernah keluar pada fitrahnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang menyadari bahwa dia sedang keluar dari fitrahnya dan berupaya untuk kembali kepada fitrah. Inilah kita diberikan waktu bulan Ramadan ini untuk kembali kepada fitrah. Maka zakatnya zakat fitrah, puasanya menuju kepada Idul Fitri, sholatnya Idul Fitri itu hablum minallah, zakatnya hablum minannas juga fitri. Artinya apa? Dimensi manusia punya dua. Yang pertama adalah rohani, yang kedua adalah jasad. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran disempurnakan jasad, kemudian Allah katakan pada faktu fihi ruhi faqulu lahu sajidin. Nilai manusia itu ada di dalam ruhnya. Jasad itu sekedar instrumen, tempat sementara untuk ruh itu berada di situ. Disinilah nilai amal akan berada di sini. Setelah pada waktunya nanti kematian tiba, maka jasad itu kembali dari tanah karena asalnya tanah, roh menuju kepada Allah. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Dalam bahasa kita ada yang menuju ke surga, ada yang masuk neraka dulu, ya, ada yang sebentar, ada yang panjang. Maka Ramadan mengingatkan kepada kita, Bapak dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat dalam Surat Al-Baqarah 183 sampai 186, ini yang sering kali diulang-ulang di bulan Ramadan itu. Coba ayat ini sistematis. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Kutiba, wajib bagimu puasa, kalau enggak puasa pasti rusak. Rusak tubuhmu, jasadmu juga rusak rohanimu. Mentalmu, moralmu juga rusak. Maka Nabi katakan sumu tasimu, puasalah maka kamu akan sehat. Tidak betul min qablikum, artinya apa? Tidak hanya kepada orang-orang Muslim, kepada mereka yang memiliki kesadaran dan beriman kepada ayat ini, maka dia menyadari bahwa puasa itu wajib. Kalau orang mau operasi, semua agama itu mewajibkan puasa, semua agama mewajibkan puasa. Cuman beda puasanya.
Contoh salah satu Kristen mewajibkan puasa 24 jam puasanya. Kita 12 jam lebih sampai 13 jam. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sampai min qablikum artinya apa? Wajib bagi siapapun kalian berpuasa. Kalau nggak berpuasa, kalian melawan fitrah, melawan hukum alam, sehingga terjadi sebuah kerusakan. Kemudian dilanjutkan ayyam ma'dudat. Artinya apa? Proses untuk kembali kepada fitrah itu ayyam ma'dudat. Butuh waktu panjang, bukan sehari, dua hari, bukan instan. Karena kita merusak diri kita, itu prosesnya lama sampai mempengaruhi mindset kita. Maka untuk mengembalikan itu ya harus juga lama. Dalam teori perokok itu, perokok membunuh, tapi makin lama makin banyak. Kalau orang merokok, terjadi kerusakan di dalam paru-parunya. Kalau dia recovery, rokoknya 2 tahun, recovery-nya juga 2 tahun. Kalau dia 3 tahun merokok, 3 tahun dia recovery. Maka disebutkan dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, begitu banyak kalian itu kehilangan kesadaran akan fitrahmu, terkontaminasi oleh tradisi, terkontaminasi oleh nafsumu terhadap materi, terkontaminasi oleh lingkunganmu, maka dalam proses itu butuh waktu untuk menyadarkanmu. Ayyaman ma'dudat. Maka di situ kemudian disebutkan pamakanan suku mari dan awala safarin, itu Allah ingin menunjukkan bahwa ada dinamika, akan ada hambatan, akan untuk kamu berpuasa saja. Selain yang menjalankan terakhir ini, pasti ada godaan, pasti hambatan. Dalam konteks ini bahasa Allah halus, mari dan awala safarin. Ada halangan kamu sakit, ada halangan kamu bepergian. Kalau kemudian kita terjemahkan lagi bahwa sakit itu sesuatu yang tidak direncanakan, safar itu sesuatu yang direncanakan. Ada kalanya hambatan itu sesuatu yang sifatnya mendadak, ada hambatan itu karena ulah kita. Betapa lembutnya Allah membahasakan ini kepada kita. Mari dan awala safar, itu adalah hambatan. Meskipun secara instan, tapi Nabi menyatakan satu hari kamu tidak puasa meskipun atas nama sakit atau karena darurat kepergian, maka tidak akan terkompensasi dengan puasa 1 tahun penuh. Maka jangan pernah tinggalkan 1 hari puasa pun selama kita masih kuat. Kemudian yang ketiga dilanjutkan ayatnya, syahrul Ramadan dan dari unzilat fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wajib kamu berpuasa, kemudian butuh waktu, tapi ingat ada buku panduan bernama Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikuti buku panduan, di situ ada joklat, di situ ada joknis. Kalau lo melakukan segala sesuatu tidak mengikuti panduan, pasti juga akan tersesat. Niatnya baik, tapi tidak mengikuti panduan itu, maka juga akan tersesat. Jika kita ingin kembali kepada fitrah kita, lihat buku panduan, lihat coklat dan juknisnya di dalam buku panduan, tidak semua ada. Bisa dibuktikan. Bapak Ibu, makanya ketika kita baca Quran, bacalah tidak hanya dengan lisan. Bagus kita ngejar sampai 3 kali khatam, bagus. Itu secara kuantitatif. Apapun teorinya, kualitas lebih baik daripada kuantitas. Maka di dalam kitab-kitab fikih para imam mazhab itu, ya, terutama Syafi'i, itu mengatakan jikalau engkau sholat, ya, katakanlah misalnya ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Paling bagus, makin banyak makin bagus, tapi yang kualitasnya lebih baik lebih bagus. Ada yang 8 rakaat, ya, katakan 20 rakaat, tapi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Saya kalau di kampung saya nggak pernah sholat di masjid atau di mushola, karena sholatnya macam begini. Nggak bisa. Betapa banyak sekarang fikih aja banyak yang tidak sah. Jadi kalau di dalam fikih itu, kalau imam itu rukuk, makmum berdiri, imam begini, ya. Terus kemudian makmum begini.
terus kemudian imam sujud, makmum baru berdiri, tidak sah sholat malam. Panjang lebih bagus, maka harus sadar makmumnya. Jadi bapak, ibu dan saudara yang dirahmati Allah, ya, dalam Quran bukan lebih bagus kita, ya, 3 juz, tiga kali khatam tapi paham, itu lebih bagus. Tapi kalau sama-sama itu nggak paham, kita buka 1 halaman, kita paham, itu jauh lebih bisa memberikan pengaruh pada kita dan pahalanya lebih besar daripada 3 kali khatam tapi nggak paham. Quran itu hudan itu ketika kita baca dengan hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita bacanya dengan lisan kita, Quran tidak bisa menjadi hudan, petunjuk. Banyak terjemah yang tidak bisa bahasa Arab, luar biasa Al-Quran ini. Kalau Bapak Ibu setiap mendengar Al-Quran karena tahu bahasa Arab, itu tertegun luar biasa bahasanya, dan tidak akan kita pernah temukan dalam redaksi tulisan siapa. Sederhana ketika Bapak Ibu baca Quran dimurotalkan mesti enak, tapi kalau baca hadis dimurotalkan tidak enak. Betapa tersusun pilihan bahasanya dan luar biasa Al-Quran itu. Maka nikmat ketika baca Quran. Maka kata Nabi, khairul ummat ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Betul, 1 huruf baca Quran dapat 10 kebaikan. Alif lam mim, alif dapat 10, lam dapat 10, dan dapat 10. Bagi mereka yang awam banget boleh, tapi bagi kita yang memiliki daya nalar, rasa-rasanya kok tidak boleh sebatas itu. Baca nikmati, tapi paling tidak ada 1 ayat 2 ayat kita lihat, kita pahami. Bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab dengan melihat terjemahnya. Tilawatul Quran bagus, qiraatul Quran bagus, tapi fahmul Quran lebih bagus. Ta'allumul Quran lebih bagus. Lebih bagus lagi adalah ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan yang keempat kita adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Ketika ditanya Bapak Muhammad, "Man aku jawablah qarib." Kalau sudah kita mengikuti proses dengan berbagai ikhtiar, ada keyakinan bahwa wajib puasa, ya, mewajibkan semua turunan dari puasa, ya, tarawehnya tidak pernah ketinggalan. Yang heran itu, Pak, puasa itu kan taraweh, kita mengistirahatkan perut kita, ya, dengan dahaga dan lapar seharian. Kemudian kita taraweh, sholat taraweh kita juga istirahat. Tengok rohanimu yang selama ini terabaikan oleh dominasi materi jasad ragamu. Tapi ketika kenapa kemudian, ya, diajarkan bahwa sahur itu sebelum subuh supaya kita bisa tahajud. Kalau tidak ada orientasi itu, maka tarawih, maka sahur itu setelah subuh. Kenapa tarawih dibuat sebelum subuh? Itu sepertiga malam terakhir. Rakaatain fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Kok ada orang bangun kemudian sahur saja, habis itu tidak tahajud? Terus apa gunanya Allah kasih bahwa sahur itu sebelum subuh? Kalau memang orientasinya materi untuk sahur material saja, sahur ragawi saja, ya Allah akan kasih setelah subuh. Sebelum subuh kita tahajud. Dan mayoritas kita itu sahur tidak tahajud. Terus gunanya apa? Maka di situ tasahharu fa inna fis sahuri berkah. Al-barakah dia ziyadatul khair, tapi bukan hanya berkah fisiknya, tapi berkah dalam aspek spiritualnya. Kalau sudah itu kita jalani, kemudian pakai cuklah-cuklisnya dalam Al-Quran, maka waidah salah ibadi anima ini qarib, dekat dengan Allah. Gak usah mikirin Lailatul Qadar, sudah ada yang mikirin, Allah yang mikirin. Gak usah mikirin THR, sudah ada yang mikirin.
Yang kita pikirkan adalah berikhtiar semaksimal mungkin, semoga di akhir Ramadan mulai nanti malam kita itikaf, sehingga di akhir Ramadan itu ada kenikmatan kita beribadah, ada kenikmatan kita beribadah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, kalau sudah itu uji da'wat dari tidak mau apa aja Allah akan kasih. Ketika sudah kita mengalami sebuah ekstase spiritual, maka yang terjadi adalah dibukakan pintu Allah. Kita nggak usah berdoa, berdoa aja Allah pengen, ya Allah pengen itu. Allah udah kasih sebelum kita berdoa. Sebelum kita mengucapkan karena ada keinginan dalam hati, Allah kasih. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, maka kalau kita melihat tanda Lailatul Qadar itu dapat atau tidak, nanti setelah Ramadan masih stabil nggak ibadahnya. Sekarang aja ini udah 3 separuh. Secara kuantitatif belum lagi secara kualitatif. Kita menyadari Bapak Ibu yang buber karena nggak bisa nolak, yang macam-macam di jalan, kita menyadari nggak masalah. Yang penting pulang terawih jangan ditinggalkan. Yang penting pulang ketika sahur tahajud jangan ditinggalkan. Yang penting berupaya setiap hari tetap baca Quran. Itulah jumlah jenis ada di dalam Al-Quran. Habis itu kemudian sedekah. Jangan Ramadan itu dermawan bukan main. Setelah Ramadan umat di akhirnya. Yakinlah Pak, kalau Bapak berkeyakinan, yakinlah, tidak ada uang sepeser pun yang kita sedekahkan itu tidak kembali lebih banyak dari Allah. Yakinlah. Kalau kita nggak yakin, memang kita dipertanyakan. Kemarin saya coba, saya sedekah kok belum keluar, Allah belum ganti. Kita kan perasaan sama Allah, Allah belum ganti ini. Perasaan sudah banyak keluar ini, tapi Allah belum ganti. Saya tanya sama Allah, kok belum ganti? Nggak biasanya, kadang-kadang kita baru hari itu juga, hari itu dapat. Ini Allah nggak kasih ini, apalagi diuji. Saya coba, ternyata ada seorang pejabat tinggi panggil saya, bisa nggak buka puasa di tempat saya? Bisa. Ya udah buka puasa. Pusat diskusi, pimpin aja kan, pimpin diskusi. Habis itu pulang nyampe rumah, saya minta nomor rekeningnya, saya kirim. Minta nomor rekeningnya, saya kirim. Subuh-subuh saya buka, masuk 10 juta. Jam 8 apa jam 9 saya buka, masuk dari orang itu sama 20 juta lagi. Banyak amat. Terus tadi saya ketemu kawan, dia mau berangkat umroh. Saya mau berangkat umroh Bang ya. Oh iya, ini buat lebaran Bang. Saya lihat TV sama tuh ngasih. Biasanya ngasih itu 5.000 sampai 10.000 dolar saya. Ini kok TV sama tuh ben-ben. Di mobil saya buka, rupanya dolar Singapura. Satunya 1.000. Jadi satu lembar itu 12 juta lebih. Ya tinggal kalikan berapa lembar. Min haitsu la yahtasib. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak ada uang keluar sepeser pun yang tidak diganti oleh Allah, transaksi kita dengan Allah. Min haitsu la yahtasib. Oh saya kan PNS Ustaz, jelas kok gajinya. Saya juga ASN Pak, bukan Bapak aja. Jangan kemudian kita membatasi rezeki kita. Allah itu Allah akan batasi. Bukan dengan cara apa? Sedekah yang paling efektif, sedekahnya paling efektif. Tidak ada yang tidak lebih efektif kecuali sedekah. Oh saya orang miskin, masa sedekah 5.000 harus kaya? Saya pas-pasan, masa sedekah 10.000 harus kaya? Kira-kira kalau kita sedekah itu uang saya kita keluarkan baru sedekah. Tapi kalau kemudian uang yang 5.000 biasa sedekahnya 5.000, ya Allah, gimana mau dikasih? Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua yang kembali kepada fitrah dan sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.